Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mulai perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan satu pertanyaan. Dengan satu pertanyaan saya mau menanyakan dan Bapak Ibu Saudara boleh jawab masing-masing gitu ya. Ada seberapa banyak informasi yang telah masuk ke dalam kepala kita selama ini? Ada berapa banyak informasi yang masuk ke dalam kepala kita? Pertanyaan berikutnya, apakah semua informasi yang masuk ke dalam kepala kita adalah informasi yang benar? Atau bahkan justru informasi-informasi yang keliru bahkan salah? Betul Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banding berapa kalau kita telusuri apa yang masuk dalam pikiran kita, berapa banding berapa antara yang benar dan yang salah itu. Seorang filsuf Amerika pada abad ke-18 mengatakan bahwa tidak ada yang begitu absurd, namun jika Anda mengulanginya cukup sering, orang akan mempercayainya. Satu pernyataan yang selalu diulang, kita nggak tahu itu kebenarannya, entah itu benar atau itu salah, ketika sering sekali diulang, maka orang akan mempercayainya. Nah, perkataan ini dilatar belakangi dengan ada begitu banyak informasi yang masuk dalam kepala kita, dan tidak sedikit informasi yang salah itu juga masuk. Dan akhirnya membuat kita percaya, bahkan menerapkan itu menjadi prinsip hidup kita. Ironisnya adalah kita tidak sadar bahwa informasi itu salah. Dan prinsip yang selama ini kita pegang juga pastinya ikut salah. Apalagi sampai menggeser kebenaran firman, nilai-nilai kebenaran itu dalam diri kita. Dalam hidup kita yang selama ini kita punya. Mark Atterbury, seorang pastor di salah satu gereja di Florida, dan dia ada menulis beberapa buku yang salah satunya adalah 10 hal terbodoh yang dilakukan orang Kristiani, menuliskan bahwa informasi yang salah terus-menerus memasuki kepala kita karena ada orang yang terus-menerus berbicara di atas dan melampaui tingkat pengetahuan mereka. Saya ulangi sekali lagi, informasi yang salah terus-menerus masuk ke dalam kepala kita karena ada orang yang terus-menerus berbicara di atas dan melampaui tingkat pengetahuan mereka. Ini bukan bicara soal orang itu pintar, tapi mereka berbicara melewati apa yang mereka ketahui. Artinya apa? Artinya mereka bicara dari ketiadaan pengetahuan mereka. Kalau istilah kerennya adalah asbun gitu ya, asal bunyi. Artinya memang mereka ngarang untuk sesuatu yang mereka nggak tahu, yang nggak ada pengetahuannya, nggak ada ajaran, apalagi kebenaran di dalam perkataan itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, ironisnya adalah itu masuk dalam kepala kita, masuk dalam hidup kita dan menggeser nilai kebenaran firman yang selama ini sudah kita terapkan. Normalnya kan tidak mungkin orang bicara dari apa yang tidak mereka ketahui, bukan? Itu kan normalnya. Jadi kalau misalnya dia bicara di luar pengetahuan, melampaui tingkat pengetahuan, ini bukan bicara soal out of the box, ya kreatif atau apapun itu, tapi ini bicara soal ngarang gitu ya. Orang yang nggak tahu apa-apa melampaui batas pengetahuan mereka. Nah, ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang keliru, yang cenderung salah. Parahnya lagi, sadar tidak sadar orang dengan mudahnya menerima itu, yang termasuk kita itu ya. Bapak Saudara, di sini bisa terjadi dua ekstrim. Kita bisa jadi penyebar informasi yang salah itu, dan kita juga bisa jadi penerima informasi yang salah itu. Kita bisa jadi dua tipe orang itu, penyebar atau penerima. Maka malam hari ini kita mau lihat apa yang firman Tuhan sampaikan
Kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Ada di slide Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Amsal pasal yang ke-7, pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Ayat yang ke-7, jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Bapak Saudara, kita akan lihat banyak ayat di dalam kitab Amsal ini untuk perenungan kita malam hari ini. Jelas Amsal sedang memperingatkan kita fokus di ayat yang ke-7, jelas Amsal sedang memperingatkan kita untuk menjauhi orang bebal. Karena tidak ada apa-apa yang kita bisa dapati dari orang tersebut. Tidak ada pengetahuan, tidak ada hal yang baik dalam dirinya. Celakanya adalah kita bisa jadi ikut-ikutan bebal karena kita bergaul dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini fokus Amsal kalau kita perhatikan gitu ya. Sebenarnya bukan betul menjauhi orang bebal, tapi juga ada satu hal yang Amsal mau tekankan bahwa gini, maksudnya begini. Kenapa kita perlu menjauhi orang bebal? Karena dalam diri mereka tidak ada pengetahuan. Itu ya. Di ayat sebelumnya juga dibahas mengenai mudahnya seorang yang berpengertian memperoleh pengetahuan. Di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang menjadi kunci dari yang menjadi kunci dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu searching gitu ya kata pengetahuan itu di dalam kitab Amsal sendiri dalam bahasa Indonesia akan ada muncul lebih dari 30 kali disebutkan tentang pengetahuan. Artinya memang pengetahuan itu penting di dalam kehidupan kita. Amsal 20 ayat yang ke-15 mengatakan sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Karena memang pengetahuan itu sendiri diidentikan dengan satu informasi atau satu ajaran yang benar, ajaran yang tepat. Dan faktanya adalah ketika kita bergaul dengan orang bebal atau kita sendiri bebal, maka jangan harap kita beroleh pengetahuan yang benar itu, yang tepat itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya coba cari gitu ya pengetahuan, karena memang pengetahuan itu seringkali dikaitkan dengan hikmat, bijaksana serta didikan. Nah, ada beberapa ayat yang dituliskan yang muncul gitu ya berkaitan dengan ketiga keterkaitan ini. Di Amsal saya akan bacakan beberapa. Di Amsal yang pertama ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang tak berpengalaman dan pengetahuan serta bijaksana kepada orang muda. Ini adalah tujuan dari Amsal-Amsal. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Lalu kemudian di pasal yang kedua, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ada keterkaitan antara tiga ini. Karena hikmat akan masuk di ayat yang 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Lalu kemudian di Amsal pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 mengatakan bahwa berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, di pasal 10 ayat 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Beberapa ayat yang mengaitkan antara hikmat
bijaksana, dan didikan. Memang ketiga hal ini berkaitan dan masih ada banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal bebal, orang bebal gitu ya di ayat yang ke-7 pasal 14 ini. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani pun gitu ya, kata bebal sama artinya dengan maaf saya harus katakan bodoh gitu. Bebal itu sama artinya dengan kata bodoh. Menurut ESV a fool gitu ya. KJV juga menuliskan a foolish man. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih to the point lagi mengatakan bahwa orang dungu gitu. Amsal banyak menggunakan istilah yang menggambarkan orang bodoh atau satu kebodohan. Yang artinya yang memang dia juga memakai kata bebal. Dan semuanya ini menunjukkan kepada pelanggaran moral seseorang yang tidak takut akan Tuhan. Gitu ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara, bodoh di sini bukan bicara soal IQ-nya rendah gitu ya. Orang-orang yang meretas akun bank, orang-orang yang menciptakan bahan peledak, saya percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya banyak pengetahuan gitu. Tapi coba lihat apa yang mereka lakukan. Sebelumnya saya katakan bahwa pengetahuan itu dikaitkan dengan hikmat, didikan dan bijaksana gitu ya. Hikmat, bijaksana dan didikan. Nah para peretas akun ini, akun-akun gitu ya, para hacker-hacker ini, para pencipta peledak yang sampai menelan korban begitu banyak, memiliki pengetahuan yang hebat. Tapi sayangnya adalah mereka tidak punya hikmat karena tidak didasari dengan takut akan Tuhan. Mereka nggak punya satu hati yang takut akan Tuhan. Salah seorang penafsir mengatakan bahwa kebodohan ini terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepandaian yang telah Allah berikan kepadanya. Menyalahgunakan kepandaian yang Allah berikan. Seorang yang bodoh menggunakan nalarnya, seorang yang bodoh, seorang yang bebal menggunakan nalarnya, menggunakan pengetahuannya untuk mengambil satu keputusan dan tindakan yang salah. Pintar bisa mengaitkan ini, bisa menciptakan ini. Tapi menyalahgunakan dan akhirnya mengambil keputusan dan tindakan yang salah. Ada orang yang kaya tapi bodoh. Ada orang yang berpendidikan tetapi bodoh. Hikmat tidak diperoleh dari kekayaan dan kecerdasan. Hikmat didapatkan dari takut akan Tuhan. Dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius di pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, Paulus membahas tentang guru-guru tertentu yang menghabiskan waktu untuk berdebat dan membicarakan hal-hal yang bodoh. Dikatakan bahwa mereka ingin dikenal sebagai pengajar hukum Musa, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Meskipun mereka sendiri membicarakan itu dengan percaya diri. Inilah yang dikatakan Mark tadi bahwa bicara di melampaui batas pengetahuan. Tidak tahu apa yang dibicarakan tapi tetap pede gitu ya. Itu namanya kalau misalnya bahasa kerennya gitu, auban gitu ya. Orang-orang yang auban, orang bebal, orang yang bodoh, orang-orang yang auban. Sebenarnya apa sih yang mencirikan orang-orang bebal ini, orang-orang bodoh ini? Ada banyak sebenarnya ciri yang saya temukan di dalam kitab Amsal ini. Paling tidak saya menemukan ciri ini dan saya percaya masih ada banyak lagi. Beberapa saya tuliskan gitu ya. Ciri-ciri orang yang bodoh atau orang yang bebal itu adalah mereka lalai. Mereka cerewet, tidak berpengalaman, tidak tahu malu, suka mengumpat, tidak menghindari kejahatan, tidak jujur, tidak berakal budi, tidak suka pada pengertian, boros, menimbulkan perbantahan dan berseru meminta pukulan, meremehkan kata-kata bijak, suka mengulangi kebodohan, percaya pada hatinya sendiri, melampiaskan seluruh amarahnya.
Ini beberapa yang saya temukan, saya percaya masih ada banyak lagi dalam kitab Amsal ini. Dan Beker sendiri merumuskan menurut kitab Amsal ada 3 kualitas yang membentuk sifat dasar orang bodoh atau orang bebal. Kalau ini saya paparkan detail gitu ya, kalau Beker merumuskan begini. 1, orang bodoh tidak mau belajar dengan disiplin. Tidak menerima nasihat, tidak belajar dari pengalaman pribadi gitu ya. Di pasal yang ke-26 ayat yang ke-11. Yang kedua tidak memiliki pengendalian diri baik dalam ucapan 15 ayat 2 dan perilaku di 14 ayat yang ke-16. Maka ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang bebal atau orang bodoh ini adalah ucapan-ucapan yang tidak membangun, ucapan-ucapan yang busuk dikatakan 19 ayat yang pertama. Perilaku yang emosi, cepat naik pitam gitu ya, cepat melampiaskan seluruh amarahnya tanpa bijak di ayat yang ke-14 di pasal 14 ayat yang ke-17 gitu ya. Lalu kemudian dia merumuskan bahwa orang bodoh adalah orang yang menolak takut akan Tuhan. Orang yang menolak takut, menolak loh ya, artinya secara sadar dia menolak untuk takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sih? Kenapa kita perlu menjauhi orang-orang seperti ini? Pertama betul, tidak ada pengetahuan, tidak ada apa-apa. Buat apa kita tanda kutip bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu? Gak ada faedahnya, tidak ada hal yang bisa kita pelajari, tidak ada hal yang baik yang bisa membangun setiap kita. Nah saya juga mencatat ada beberapa dampak gitu ya yang ditimbulkan gitu dari ketika kita bergaul dengan orang bebal. Dan Bapak Saudara, seperti yang saya katakan di awal, kita bisa jadi penyebar, kita bisa jadi orang penyebar informasi yang salah, dan kita juga bisa jadi penerima. Artinya kita bisa jauhi orang yang bergaul dengan orang yang bebal, dan kita sendiri pun bisa jadi orang yang bebal itu gitu ya. Maka sadarilah gitu ciri-ciri itu. Lalu kemudian apa dampak yang dihasilkan? Dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang bebal, orang bodoh dibinasakan oleh kelalaiannya. Cepat atau lambat gitu ya. Terima cemoohan, mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Ada beberapa ayat di sana. Menjadi malang, ditipu oleh kebodohannya. Dan bahkan tidak layak dihormati. Pastinya melukai setiap orang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap bergaul dengan orang seperti ini. Ada satu istilah yang disampaikan oleh salah seorang penafsir gitu ya. Dia mengatakan bahwa itu akan menular kepada kita. Kebodohan itu akan menular. Bagi orang bodoh, Bapak Ibu Saudara, bagi orang bodoh, jalan Allah merupakan kebodohan gitu ya. Kita lihat di 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 gitu. Di sana dikatakan, coba kita sama-sama buka 1 Korintus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-18. Parahnya adalah orang bodoh melihat bahwa salib adalah satu kebodohan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Seberapa banyak orang melihat bahwa salib adalah satu kebodohan. Mereka melihat Injil sebagai satu tindakan kebodohan orang yang tidak masuk akal gitu. Orang melihatnya sebagai itu. Itulah ciri orang bodoh gitu, orang bebal gitu ya. Seorang yang bebal sudah tidak lagi sejalan dengan hikmat Allah pastinya. Injil seakan-akan berlawan dengan naluri dan nalar bawaan kita. Sekalipun demikian, di ayat yang ke-21 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Seberapa banyak orang menganggap salib Injil adalah satu kebodohan, tidak mengubah Allah untuk menyelamatkan setiap kita, menyelamatkan
manusia. Akhirnya memang dengan mengandalkan Roh Kudus, kita dapat menolak kebebalan atau kebodohan. Pikiran setiap kita yang hidupnya takut akan Tuhan, punya pengetahuan yang benar karena hidup kita yang sungguh-sungguh menerapkan dan menghidupi nilai-nilai kebenaran itu. Dan akhirnya kita bisa mengambil satu keputusan untuk memperkaya hidup kita, memperkaya orang lain, orang yang ada di sekitar kita, yang akhirnya membuat kita memuliakan Allah, yang akhirnya kita memuliakan Allah, gitu ya. Sebab memang firman Tuhan, sebab Tuhan mengajarkan ajaran yang baik, serta ajaran itu menjadi panduan bagi hidup kita. Segala yang difirmankan oleh Allah merupakan teladan dan panutan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Janganlah kita menghina hikmat dan didikan dari Allah itu. Sebab Dia yang datang ke dunia dengan membawa berita kebenaran bagi orang berdosa. Setiap kita, sepandai apapun, sehebat apapun, sepintar apapun hidup kita, pengetahuan yang begitu banyak yang masuk, informasi, ajaran yang masuk ke dalam kepala kita, yang dalam kehidupan kita, jika kita tidak takut akan Tuhan, maka sia-sialah kepandaian itu. Maka percuma itu semua. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, banyak orang dan komunitas yang mewartakan, menawarkan, memberikan banyak informasi, pengetahuan, bahkan ajaran yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya omong kosong gitu ya. Sebenarnya gak ada apa-apanya dan bahkan bisa menjatuhkan kita. Dan dengan tekanan seperti itu, kita mudah saja untuk menerima dan akhirnya diterapkan dan akhirnya kita sebarkan juga gitu. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan apa yang kita punya. Tapi kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Berhati-hatilah, jadilah bijak dan bergaulah dengan orang bijak di dalam Tuhan. Orang yang bijak adalah orang yang tahu dirinya, tahu keterbatasannya, maka ia mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, kepada didikan dan ajaran dari Tuhan. Bapak Saudara, saya tutup dengan beberapa ayat yang membandingkan orang bijak dengan orang bebal gitu ya. Ada di dalam Amsal 15 ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Di 15 ayat yang ketujuh, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. 15 ayat yang ke-14, hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Terakhir, 24 ayat yang kelima, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan pada nasihat yang banyak. Bapak Saudara, jadilah bijak dalam diri kita dan bergaulah dengan orang bijak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjauhi orang yang bebal. Karena tidak ada pengetahuan, hikmat, didikan dan bijaksana pada diri mereka. Berikan kami hikmat untuk bisa membedakan orang bebal dan orang bijak ya Bapa. Dan kami pun berdoa untuk masing-masing kami juga. Agar kami tidak menjadi orang yang bebal itu, orang yang bodoh itu ya Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Yang mencintai didikan itu, mencintai hikmat itu ya Bapa. Di tengah-tengah situasi dan pergumulan ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami rentan untuk menemui dan menjadi pribadi yang bebal itu.
Tapi sekali lagi kami memohon agar Tuhan memberikan kami hati yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa rindu untuk hidup bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Dengan orang-orang bijak lainnya di dalam persekutuan kami, di dalam kelompok kami. Sesama orang-orang yang terus mau rindu bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kami mengerti dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami ya Bapa. Roh Kudus yang boleh terus membimbing dan menuntun kami. Agar hidup kami memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami berdoa. Amin. Persekutuan kita pada malam hari ini selesai. Dan kiranya persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi akan terus menerus menjadi kerinduan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.